Flagship 12 jutaan tapi speknya sudah kayak HP 20 jutaan. Motorola akhirnya resmi masuk ke pasar tanah air dan langsung bawa HP yang gak main-main. Namanya Motorola Signature alias versi global dari X70 Pro R. Dan jujur ini bukan HP biasa karena hampir semua aspeknya diisi oleh spek flagship. Namun meskipun membawa spek flagship, tetap saja ada kekurangan yang harus kalian perhatikan sebelum beli ponsel yang satu ini. Dan berikut adalah kelebihan maupun kekurangan daripada Motorola Signature yang berhasil tim forum gadget rangkum. Kita mulai dari kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama yakni dibekali dengan performa flagship yang paling baru. Kita mulai dari yang paling penting yakni dari segi performanya. Motorola Signature menggunakan Snapdragon 8 Gen 5 dengan fabrikasi 3 nanometer. Ini adalah generasi terbaru yang fokus ke performa tinggi, efisiensi lebih baik, dan dipadukan dengan RAM LPDDR5X dengan media penyimpanan UFS 4.1. Artinya loadingnya super cepat, multitasking berat aman, dan juga gaming rata kanan. Ini udah jelas kelas flagship tanpa kompromi. Sementara untuk kelebihan yang nomor 2 yakni berbekal layar yang salah satu tergila di kelasnya. Kelebihan yang kedua adalah dari segi layarnya. Ini bukan layar biasa, menggunakan layar dengan resolusi 1,5K AMOLED berjenis LTPO dengan refresh sampai 165 Hz. Tingkat kecerahannya tembus 6200 nit dan bukan cuma terang, namun dengan Dolby Vision, HDR10 Plus dan juga Pantone Validate Color. Artinya warnanya lebih akurat, detailnya tajam dan juga nyaman di segala kondisi. Ini adalah layar yang bukan cuma bagus namun cukup serius. Lanjut untuk kelebihan yang nomor 3 yakni berbekal kamera lengkap tanpa kekurangan. Kelebihan yang ketiga adalah dari segi kameranya. Motorola benar-benar gak setengah-setengah, memberikan kamera utama 50 megapiksel sensor Sony Lithium 828 dengan fitur OIS, ditambah daya lensa ultrawide 50 megapiksel dan juga 50 telefoto 3 kali dengan periskop dengan fitur OIS. Artinya foto wet dapat, zoomnya dapat dan juga detailnya tetap aman. Ditambah perekaman video sampai 8K Dolby Vision, ini sudah masuk level konten kreator serius. Sedangkan untuk kelebihan yang nomor 4 yakni berbekal kamera depan dan juga video di depan cukup serius. Kelebihan yang keempat adalah dari segi kamera depannya. Kamera depannya membawa lensa 50 megapiksel, support 4K dengan Dolby Vision. Ini jarang banget. Biasanya kamera depan cuma pelengkap, tapi di sini justru serius. Cocok buat vlogging, konten kreator dan juga video call berkualitas tinggi. Untuk kelebihan yang nomor 5 yakni berbekal fitur flagship super lengkap. Kelebihan yang kelima adalah dari segi fitur yang dibawa. Ini HP yang bisa dibilang full package. Dibekali dengan fitur ultrasonic fingerprint, dukungan jaringan Wi-Fi 7, Bluetooth terbaru dengan pengisian USB Type-C dengan 3.1 Gen 2, adanya dukungan elektronik SIM, Dolby Atmos dan juga Bose Audio. Bahkan sudah support stylus dan juga ada Moto Tag. Ini detail kecil tapi bikin pengalaman kamu naik level. Sedangkan untuk kelebihan yang nomor terakhir yakni membawa build quality dan juga durabilitas premium. Build quality yang dibawa oleh Motorola yang satu ini cukup baik, berbekal frame metal dengan back leather, sertifikasi IP68 ditambah IP69 dan juga standar militer dari jatuh dan juga benturan. Artinya premium di tangan, tahan kondisi ekstrim dan juga lebih awet dipakai untuk berlama-lama. Ditambah desainnya yang tipis, setebal 6,99 mm dengan bobot hanya 186 gram saja. Ini jarang, flagship tipis tapi tetap kuat banget. Namun kalian harus pertimbangkan untuk membeli ponsel yang satu ini. Kekurangan yang pertama yakni harganya masuk flagship serius. Kekurangan yang pertama adalah dari segi harga. Di pasar tanah air, Motorola Signature dibanderol sekitar 12 juta rupiah. Ini bukan angka murah, artinya harus dibandingkan ke flagship lain dan ponsel ini bukan untuk semua orang. Sementara kekurangan yang nomor 2 yakni baterainya tidak sebesar kompetitor lain. Kekurangan yang kedua adalah dari segi baterainya. Hadir dengan kapasitas baterai 5200 mAh, ini cukup tapi bukan yang paling besar. Di saat brand lain sudah menggunakan baterai 6-7000 mAh, ini terasa normal saja.
Meskipun didukung dengan pengisian cepat fast charging 90 watt dan juga adanya fitur wireless charging, tapi tetap saja bukan fokus utama untuk sektor baterai. Dan untuk kekurangan yang terakhir yakni brand dan juga ekosistemnya masih bangun ulang. Brand Motorola di pasar tanah air masih comeback, ekosistemnya belum sekuat kompetitor lain. Jadi sebagian orang masih ragu soal after sales, komunitas dan juga update real experience. Jadi kesimpulannya, Motorola Signature ini adalah HP yang performanya flagship terbaru, layarnya menjadi salah satu yang terbaik, kameranya lengkap semua sisi, dan juga membawa fitur yang super lengkap. Tapi kalian harus perhatikan 3 hal ini. Yang pertama yakni harganya cukup tinggi, baterainya biasa saja, dan juga brandnya masih adaptasi. Jadi ini cocok buat siapa? Buat yang cari HP flagship beda daripada yang lain, namun bukan buat semua orang. Dan itulah beberapa informasi mengenai kelebihan maupun kekurangan daripada Motorola Signature yang berhasil di forum gadget rangkup. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang.